Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ila akhiril ayah. Ketahui oleh kamu hanya saja al-hayatud dunya, lain tidak semata-mata ianya hanyalah merupakan permainan. Dan sesuatu yang menjadikan kamu leka, lengah, lalai, alpa, akan kewajiban dan tugasmu yang sebenarnya. Lahun. Al-hayatud dunya tidak lain sebagai zinah, perhiasan. Ianya boleh memperelok dan mempercantik, menambah nilai bagi pemakainya. Tapi ianya juga berpotensi untuk menghinakan si pemakainya. Zina. Kehidupan di dunia boleh meningkatkan maqam dan kedudukan seseorang hamba di hadapan Allah jika benar dan betul sikapnya dalam memperlakukan kehidupan dunia. Tapi sebaliknya, kehidupan dunia juga boleh menghinakan, merendahkan darjah seseorang di hadapan Allah. Zina.
Kehidupan dunia tidak lebih daripada sekadar tafakhur. Sesuatu yang selalu dijadikan alat untuk saling membanggakan diri sesama mereka. Orang coba mencari harga diri, kedudukan, kehormatan dengan gemelapan kehidupan dunia. Dan itu cara yang salah. Al-hayatud dunia. Tidak ubahnya hanya takatsur fil amwal. Mudah-mudahan peringatan Allah yang telah kita pelajari pada siri lepas diambil daripada surah Al-Hadid ayat ke-20 ini benar-benar menjadi panduan kita. Untuk kita menjalani kehidupan di sini dan kini, untuk kita jadikan panduan untuk menilai, melihat, dan seterusnya menjadi garis panduan bagi kita dalam kita berinteraksi dengan kehidupan di sini dan sekarang dengan pelbagai kesenangan, kesusahan yang Allah kehendaki. Jamaah yang dirahmati sekalian, sebelumnya kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon agar Allah beri kita peluang untuk menjalani, mengisi bulan Ramadan yang akan tiba besok dengan sebaik-baiknya. Lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu doa kita. Dan jika doa kita dikabulkan, umur kita panjangkan oleh Allah sehingga kita dapat menemui bulan yang teramat sangat mulia ini. Mari kita tingkatkan kesyukuran kita. Karena diberinya peluang oleh Allah buat kita berada pada bulan yang sangat-sangat Dia muliakan adalah nikmat yang tersendiri. Dan cara mensyukurinya yakni memanfaatkan peluang tersebut. Bahkan jika kita mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan sebaiknya, itu pun tidak terlepas daripada pertolongan Allah juga. Ya, kita mampu berpuasa di siang harinya dengan pelbagai amalan-amalan yang lain, mampu menghidupkan malam harinya dengan pelbagai amalan-amalan ibadah yang bermacam-macam. Jangan lupa, kemampuan kita mengisi Ramadan dengan sebaik, itu pun anugerah Allah, itu nikmat Allah. Sebab tanpa pertolongan Allah, jangankan menghatamkan Al-Quran, walaupun hanya dengan membaca. Membaca satu ayat pun kita tak mampu tanpa pertolongan Allah.
Bila kita menjadi seperti ini, setiap kali kita mampu melakukan satu-satu perintah dan berjaya meninggalkan satu larangan, yang mula-mula terlintas dalam hati kita, fikiran kita, yakni kerana adanya pertolongan Allah. Yang memungkinkan kita, yang membuat kita mampu buat suruhannya. Artinya syukur. Tidak melihat amal yang baru kita buat. Sebab orang yang selepas beramal, beribadah, apapun ibadahnya, kemudian dia lebih nampak, lebih melihat amalnya, itu beramalnya. Subhanallah. Kemungkinan besar ia akan membuka pintu ujub. Dan bila pintu ujub terbuka, sia-sialah amal tersebut. Maka bagaimana cara untuk menutup pintu ujub? Kerana amal yang pernah dilakukannya. Karena semua kita tahu, ujub ini hanya akan menjangkiti orang yang beramal. Makin banyak amal, pintu ujub ni makin mudah terbuka. Sebab kalau orang tidak punya amal, apa yang dia nak ujubkan? Apa yang nak riakkan? Apa yang nak sum'ahkan? Maka cara yang paling berkesan untuk menutup rapat-rapat pintu ujub, setiap kali kita melakukan ibadah, mau ibadah malam ke, ibadah siang ke, ibadah ritual ke, ibadah sosial ke, jangan terlalu melihat kepada amal tersebut. Tapi lihatlah kepada pertolongan yang Allah berikan pada kita, yang dengan pertolongan itu kita mampu buat suruhannya. Sebab tanpa pertolongannya, la haula wala quwwata illa billah. Dan orang yang sentiasa melihat akan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah itu nikmat, dia merasa masih kurang syukurnya. Masih kurang syukurnya. Begitu saja, begitu saja. Tak nampak amalnya. Walaupun banyak. Biar Allah sendiri yang menilai amal kita banyak atau sedikit. Jangan kita yang merasa sudah banyak. Rasulullah, nah hadis yang sangat popular dan saya kira semuanya dah pelajari. Ketika baginda begitu rajin melakukan ibadah ritual malam hari. Padahal bukan wajib. Solat panjang sungguh, lama sungguh, bacaan panjang-panjang belaka. Berdirinya lama, rukuknya lama. Isteri baginda, tentu ahli surga, itu pun kagum melihat seorang nabi, kekasih Allah, paling kenal Allah, orang pertama masuk surga, diizin memberikan syafaat. Macam mana ibadah solat begitu panjang lama hingga kaki bengkak bahasa kita. Tumit kaki bengkak. Lalu buat apa? Kalau ibadah serajin itu kerana ingin masuk surga, baginda didahkan. Orang pertama masuk surga. Jika baginda lakukan itu kerana takut neraka, mana mungkin baginda masuk neraka? Baginda nanti yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat sehingga membolehkan orang yang ada di neraka, yang Allah kehendaki, keluar daripada neraka. Lalu buat apa ibadah macam itu? Dia Nabi.
Istri Nabi heran. Apa yang memotivate diri Nabi? Apa yang berikan Nabi motivasi hingga lakukan ibadah begitu rajin sekali ini? Nak katakan nak surga, dia pasti surga. Nak kata, jawaban Nabi sangat sederhana. Wahai Aisyah. Sederhana tapi sangat dalam. Yang walaupun dia nampak sederhana, tapi inilah yang paling susah diikuti oleh umatnya. Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah. Aku ni belum menjadi hamba Allah yang syukur. Salahkah aku jika aku berusaha untuk jadi hamba Allah yang syukur? Sedangkan diriku hingga saat ini belum merasa menjadi hamba Allah yang syukur. Bila tadi aku solat 2 rakaat. Karena ingin mensyukuri nikmat Allah, nikmat masa. Setelah aku solat, ada lagi nikmat Allah yang belum aku syukuri. Apa dia? Pertolongan Allah yang menolong aku sehingga aku boleh solat tadi. Itu nikmat Allah. Aku belum syukuri, aku solat lagi. Aku buat baik lagi untuk mensyukuri. Maknanya sepanjang hayat. Bila itu yang kita camkan dalam kehidupan. Pintu wujud itu tutup rapat-rapat ya Mas Wilam. Ingat, salah satu musuh utama orang yang beribadah, beramal. Ini satu adanya, wujud. Riak mungkin sudah dilepas. Apa kita ada tahu ada orang nampak. Sum'ah mungkin sudah dapat dilawan. Apalagi tangannya sudah tidak aktif memegang handphone. Kalau aktif handphone, rasa-rasa nak bagi tahu kawan. Ini sudah lama ditinggalkan. Ujub itu melawan diri sendiri. Mudah-mudahan Ramadan yang kita akan lalui insyaAllah mulai besok ini. Dan tentu kita akan berusaha mengisi sebaik-baiknya. Memberikan kita kesadaran yang mendalam akan arti ubudiyah. Akan makna di sebalik perintah puasa itu. Ini tentu harapan kita semua. Jamaah sekalian, ini adalah peringatan ikhlas untuk diri saya sendiri sebetulnya. Karena tentulah kita masih jauh untuk mencapai matlamat itu. Tapi bukan daya mustahil kita mencapainya. Selagi kita ada usaha. Mari kita tingkatkan quality ibadah. Bukan hanya kuantiti. Dan quality ibadah bukan hanya dengan cara memperbetulkan kaifiah ibadah tersebut. Betul. Berusaha untuk memperbetulkan kaifiah. Itu penting. Macam mana solatnya, macam mana tarawihnya, macam mana baca. Betul. Tapi jangan lupa. Nilai sebenarnya nanti Allah akan lihat pada apa yang dalam hati. Apa yang dalam hati. Kalau kita baca hayatus sahabah ya Mas Ilham. Allahu Akbar. Ya mungkin para sahabat ini sudah tentang kaifiah solat, kaifiah ibadah luaran itu mereka melihat Nabi sendiri jadi tak parah. Mereka tak banyak gaduh lah. Sahabat ini kurang banyak gaduh. Dalam bahasa mudah banyak gaduh, beza pendapat tentang kaifiah kurang. Ya mungkin karena mereka ini murid Rasulullah melihat sendiri. Ya, perbezaan itu aku. Tapi mereka betul-betul usaha untuk meningkatkan kualiti ibadah dari aspek hati, niat, itu yang tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang qanaah, tentang merasakan
Mereka sudah betul, Fatihahnya sudah betul, takbirnya sudah betul, iktidalnya sudah betul. Maklumlah diajar oleh Nabi, melihat Nabi setiap hari, takkan tak betul. Sehingga mereka tak ada. Kalau dalam bahasa awamnya gaduh tentang macam mana takbiratul ihram, macam mana rukuk, macam mana jumlah rakaat. Mereka dah tak gaduh dah. Tapi yang mereka usahakan setiap hari apa? Kalau mereka sudah diberitahu oleh Nabi, bila kamu solat, baca Fatihah, kamu sedang berdialog dengan Allah. Itu fahamlah mereka. Makna Fatihah sudah faham. Cara baca Fatihah dalam solat sudah mengerti. Tapi Nabi kata, kamu sedang dialog dengan Allah. Baca satu ayat, Allah dengar, Allah jawab. Ini yang mereka terus usahakan. Sudahkah diri ini merasakan keasyikan berdialog dengan Allah dalam Fatihah, dalam solat? Atau jangan-jangan dalam solat kita hanya monolog selama ini? Coba. Jangan-jangan kita solat selama ini monolog, bukan dialog. Solat itu dialog dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah untuk dapat merasakan, mendapatkan keasikan, kemanisan bermukhatabah, berdialog dengan Allah. Kan Allah Maha Gaib. Itu susah. Nah, ini yang perlu kita tinggalkan mudah-mudahan pada Ramadan. Apalagi Ramadan yang ibadah yang paling fardiyah, paling personal, paling pribadi. Apalagi puasa kan, ibadah paling pribadi. Jadi Ramadan, puasa sebenarnya ibadah yang mengajar kita untuk belajar untuk menyembunyikan amalan. Itu satu di antara poinnya. Puasa itu ibadah yang mengajar kita untuk selalu berusaha menyembunyikan amalan. Kalau dalam bahasa yang lebih keras, puasa adalah ibadah yang mengajar kita itu untuk tidak menjadi popular. Untuk tidak mengejar populariti. Itu ibadah puasa. Ibadah puasa itu mengajar kita dalam ibadah bersedia, belajar untuk tidak popular. Ya kan tak ada orang nampak. Semakin menyorok, semakin disorok, semakin tidak dikenal. Itu lagi bagus di sisi Allah. Tapi kan tidak mudah. Kan tidak mudah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, hari ini kita akan teruskan siri kajian kita tentang ayat-ayat berkaitan dengan di kehidupan Fathul Hayat. Dan kalau saya tidak lupa, ayat terakhir yang kita beri, yakni ayat yang kelima, muka surat 28. Maka sekarang kita akan pelajari ayat yang ke-6. Lihat dalam bukunya, ayat yang ke-6, muka surat yang ke-29. Kalau tak salah ingatlah. Betul ke? Betul ya, ayat yang ke-6, muka surat 29. Kalau salah tolong ingatkan saya. Saya rasa itulah yang hari ini kita akan pelajari. Ayat ke-6, muka surat 29. Yang tidak ada bukunya, boleh lihat surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah. Ayat yang ke-24. Al-Jathiyah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya.
وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Dan mereka berkata, mereka ini orang-orang kafir ya, yang berpahaman Dahriyah, golongan Dahriyun. Dan mereka orang-orang yang berpahaman Dahriyah berkata, atau berkeyakinan, Mahia, tiadalah kehidupan ini. Wahai kamu manusia, kamu bicara kehidupan. Kehidupan inilah, kehidupan nantilah, kehidupan sekarang, kehidupan kemudianlah, kehidupan di sini, kemudian di sanalah. Sudah. Hentikan pembicaraan tentang kehidupan. Kerana hakikatnya tidak ada kehidupan, tiada kehidupan kecuali hayatuna dunya. Kehidupan kita yang sekarang, yang di sini. Sudah, nuktah. Jangan ada yang berfikir, jangan ada yang apalagi meyakini. Ada kehidupan selepas di sinilah. Ada kesenangan yang lebih senang daripada yang di sinilah, kesengsaraan lebih sini. Tak ada. Kehidupan itu hanya sekali, hanya satu, yakni di sini. Di sinilah namut, di sinilah nahya, wayah nahya. Dahulu kita tidak ada, sekarang ada. Dahulu kita tak ada, kan mati ya. Sekarang kita ada, hidup. Jadi ini. Dan jika nanti kita tidak ada lagi di sini, sudah selesai hidup. Tamat. Sudah tamat riwayat kita. Tapi kalau kita masih ingin terus hidup, karena hidup hanya di sini, pastikan, usahakan namamu tetap dikenang walaupun kamu sudah tidak ada. Dikenangnya di mana? Bukan di sana, tapi di sini. Nanti kita jelaskan. Orang yang berpikir seperti ini, tengok nanti. Dia punya gaya hidupnya. Orang mati pun di sini, orang hidup pun di sini. Orang terkenal pun di sini, orang tak dikenal pun di sini. Tak ada orang yang susah di sana, senang di sana, tak ada. Karena di sana tidak ada. Yang ada yang di sini. Yang ada hanya yang kini. Tidak ada yang nanti. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Habis kenapa kita tiba-tiba tak ada? Kawan kita dulu ada, sekarang tidak ada. Kita pun nanti, sekarang ada, kita tidak ada. Macam mana boleh mati? Tidak ada penyebab kematian. Kecuali dahrun. Dahrun itu masa. Masa. Dah sudah menjadi hukum alam. Benda bila sudah lama kewujudannya, pasti rusak sana sini, rusak sini, dan rusak semuanya. Ibarat pokok, karena sudah lama umurnya, besar, kering, mati, reput, sudah. Kereta yang dibuat oleh kilang, elok, sudah lama dipakai, rusak sana, rusak ni, skru tercabut, ini. Spare part dah tak ada lagi. Ya, jadi besi buruk. Recycle balik. Manusia demikian juga. Rusak sana, rusak sini karena sudah lama dipakai. Jika masih boleh di-repair, manusia masih boleh di-repair, lutut, lungga masih boleh di-repair, ya elok lagi.
gigi sudah tercabut, masih ada penggantinya, ada spare part-nya, ya masih ada lagi. Tapi bila tubuh badan kita sudah rusak sana, rusak sini, dan tak boleh lagi diperbaiki, tak boleh lagi di-repair, apalagi ada yang rusak dan tak ada spare part. Berarti sudah. Itu cerita kematian. Jadi kehidupan kita dengan kehidupan lembu sama. Kematian kita dengan kematian lembu sama. Sebabnya apa? Dahrun. Ini kurungan dahriyun ni ya. Jika lembu mati kemudian menjadi bahan penyusun asalnya tanah, ya kita mati jadi tanah, selesai. Kereta yang cantik, yang mahal, rusak, kemudian jadi besi buruk, macam itu juga lah. Jadi apa bezanya? Tapi karena lembu ini tidak punya keinginan, mati sudah tidak dikenang. Kalau kita walaupun sudah tidak di sini, tapi mau dikenang, kita tetap hidup. Pastikan. Pastikan. Kehidupan kita di dunia itu kekal. Walaupun kita sudah tidak ada. Kalau kita punya empire, apa punya perniagaan, pastikan terus berkembang, dikeluarkan oleh anak cucu. Kamu beruntung sebab kamu masih dikenal oleh yang hidup. Kalau kamu punya kekuasaan, pastikan kamu punya legasi kekuasaannya masih dikenal. Walaupun kita itu makna hidup. Jadi yang penting itu macam mana nak memberi nilai hidup di sini. Tidak perlu fikir yang nanti. Lakukan segala cara untuk memastikan hidup kita di sini ada nilainya, dinilai, dihargai oleh makhluk yang di sini. Sudah. Allahu Akbar. Pastikan dalam hidup ini kita berusaha bersungguh-sungguh agar hidup kita ini ada nilainya, dihargai oleh makhluk yang di sini. Karena tidak ada makhluk di sana, penilaian di sana, hidup saya tidak ada. Sebab itu jangan jemu-jemu. Usaha terus dengan cara apa sekalipun. Nanti ada di belakang penjelasannya. Ini secara umum dahulu. Tapi betulkah pemahaman mereka tentang kehidupan seperti itu? Allah jawab, wa malahum bidzalika min ilm. Mereka ini sebenarnya tidak ada ilmu. Fahaman seperti itu sebenarnya tidak berdasarkan ilmu. Sama sekali tak ada. Dari segi nakli, dari segi akli, kalau mereka mau berfikir cerdas, pasti mereka mengetahui pandangan hidup yang sebegitu adalah salah. Jika mereka punya ilmu, jika mereka berfikiran waras, inhum illa yadunun. Tiadalah mereka, pandangan hidup mereka itu hanya berdasarkan dhannun semata-mata. Ya, hanya sangkaan agak-agak. Namanya dhon. Jadi mereka sebenarnya tidak yakin. Sebab itu, fahaman-fahaman seperti ini, isma seperti ini, izm seperti ini, kalaulah diperdebatkan secara ilmiah, pikiran yang waras, berdasarkan ilmu yang boleh dipertanggungjawabkan, ya pasti runtuhlah. Teori tentang kehidupan seperti ini runtuh di forum-forum ilmiah, di forum-forum orang-orang yang berakal waras, runtuh. Baik. Itu makna secara umum. Jamaah sekalian, dalam ayat tadi disebut wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Dahrun itu masa. Khinun pun masa. Waktun pun masa. Asrun pun. Jadi ini sebenarnya ada perbezaan ya.
Cukup indah sekali. Al-Quran ini seperti mana yang telah kita pelajari selama ini sedikit sebanyak. Kitab yang luar biasa, mukjizat, termasuk pemilihan kosakatanya. Contoh, dalam bahasa Melayu, khinun masa, waktun masa, asrun masa, apa lagi? Nih, dahrun masa. Macam mana semua terjemahan masa? Baik, kalau Quran kata hin, itu maknanya masa, unit masa yang paling sedikit. Mungkin sesaat, mungkin sekelip mata, mungkin seminit. Hin. Hin itu mana masa yang sangat-sangat sikit. Sekejap. Dan sekejap memang relatif lah. Relatif. Kalau katalah orang pergi ke luar negeri, you nak pergi mana? Ya, saya nak pergi Amerika lah. Bila bertolak? Esok bertolak. Esok hari Ahad. Balik bila? Selasa dah balik dah. Oi, kejapnya. Nak pergi Amerika. Hari Ahad bertolak. Selasa dah balik. Wih, kejap sangat. Wah, kan dah 2 hari tu. Nah, itu kita kata sedikit. Tapi coba kalau banyak. Berapa lama awak tadi makan di situ tadi? Sekejap aja. Sekejap. Bila awak mula makan tadi? Hari Ahad. Hari Ahad mula, hari Isnin baru, hari Selasa baru habis. Takkan berada di meja makan 2 hari dikata sekejap. Tengok. Betul, hin itu walaupun bukan masa sekejap, tapi ya bersifat relatif subjektif lah. Hin. Masa. Waktun itu maknanya waktu, masa yang dihadkan, ditentukan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu mana waktun. Contoh, bos bagi arahan kepada pekerjanya, pada stafnya, pada setiausahanya. Ini ya, tolong awak siapkan ini, laporan ini. Saya nak laporan ini siap. Minggu depan, paling lama. Diberi masa 1 minggu. 1 minggu. Masa yang diberikan oleh bos kepada stafnya untuk menyelesaikan satu-satu ke 1 minggu. 1 minggu itu namanya waktun dalam bahasa Arab. Waktu, masa yang diperuntukkan untuk melakukan satu perbuatan itu. 5 menit pagi. Masa antara terbit fajar hingga terbit matahari. Masa antara terbit fajar hingga terbit matahari. Itu masa yang Allah peruntukkan buat kita mengerjakan solat subuh. Betul kan? Masa yang Allah peruntukkan untuk kita melakukan solat subuh itu antara terfajar hingga terbit matahari. Masa antara itu namanya waktun dalam bahasa Arab. Faham ya? So, waktu itu masa yang ditentukan tu. Ni berapa lama ni? 3 jam. 3 jam lah. Masa yang dimaukan oleh Nabi Sulaiman untuk siapa saja yang mampu memindahkan singgasana Bulqis daripada Yaman ke Palestin sebelum mereka tiba di Palestin. Itu namanya waktu. Jadi ya beza-beza. Kalau masa puasa lebih lama, lebih panjang daripada masa solat subuh. Yang ketiga ada namanya asrun. Asrun. Asrun dijadikan masa juga. Wal asri, demi masa. Tapi asrun mana asal bukan masa. Asal pada asar itu memerah. Saya yakin jamaah bila pergi Arab, umrah ke apa tu, wah, di sini asir burtuqal. Asir lemon. Asir tu jus. Asrun tu kan asar merah. Asir tu perahat. Macam mana kalimat yang bermakna memerah, dia akan jadi masa pula. Wal asri. Ada yang berterima, wal asri, demi perahan. Tak ada kan? Kan mesti demi masa. Macam mana jadi masa?
Perahan ini. Memerah. Awan. Awan, uap air naik ke atas, jadi awan betul-betul nampak bertindih-tindih. Lalu sana ada proses kondensasi. Karena ada punya proses kondensasi itu, keluarlah titikan-titikan air. Titik-titik akhirnya jadi hujan. Nah, tempat proses kondensasi memerah menjadi uap air dari proses menjadi air. Itu namanya mu'sirat dalam Quran. Mu'sirat kalimat asrun juga. So asrun yang diartikan waktu itu zaman maksudnya ini masa yang dimanfaatkan sepenuhnya. Tidak ada yang terbuang sia-sia. Masa yang dimanfaatkan digunakan sepenuhnya. Kalau untuk bekerja sepenuhnya, tak ada rehat. Kalau untuk belajar sepenuhnya. Untuk beramal sepenuhnya. Tak ada yang hanya untuk main-main. Itu namanya asrun. Jadi menakutkan sekali surah Al-Asr itu sebetulnya. Allah bersumpah demi masa yang digunakan sebaik-baiknya oleh manusia. Tapi manusia tetap rugi. Walaupun mereka menggunakan masanya sepenuhnya. Rugi. Apalagi yang mensia-siakan masa. Yang memanfaatkan masa sebaik-baik sepenuhnya itu pun masih rugi kata Allah. Kecuali pengisian masa yang sebenarnya itu diisi dengan 4 perkara. Iman, amal soleh, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Baru untung. Daripada pagi hingga petang, tak ada rehat. Tak ada cuti. Tak ada kuat itu. Wah, itu kerja. Wah, maknanya itu asrun itu. Asrun. Tapi macam mana orang yang memanfaatkan waktu belum masih rugi? Ya, jika pengisian masa tadi ada 4 ini. Ada tak di sana unsur iman, mengisahkan Allah, ubudiyah? Ada tak amal itu soleh? Jangan-jangan amalnya hanya suka-suka untuk memenuhi selera keinginan dia. Ada dari sana tawassul bil haq wa sabr. Sebab itu pelajari betul-betul tafsir Al-Asri. Pasti kita akan merasa banyak melakukan kesalahan kalau faham tafsir Al-Asri. Ulama kita, Muhammad bin Asy-Syafi'i pernah memberi komentar. Jika sekiranya ini lau itu mana benda yang andaian yang mustahil lah. Kalaulah seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juzuk, 114 surah. Sebenarnya Allah hanya turunkan 1 surah saja. Wal asri, surah Al-Asr, kata Imam Syafi'i, ianya telah memadai, mencukupi bagi kita untuk hidup diridhai oleh dunia akhirat. Bayangkan. Imam Syafi'i bukan meremehkan 113 surah yang lain, bukan ya, jangan salah faham. Saya sangat memahami nampaknya dengan menganggap asli ini sudah cukup hidup ini. Kalau tidak ada 13 surah yang ini pun, betapa hebatnya isi wal asri. Sebab itu tolong difahami tafsirnya. Nah, itu asrun, masa yang diisi dengan sepenuhnya, diperah lah, tinggal hampas. Ibarat kelapa tinggal ampasnya. Tapi rugi, masih rugi juga selagi tidak ada 4 asrun. Jadi makna asri, makna asalnya bukan masa ya. Nah, ini pula dahrun. Dahrun pula artinya masa. Apa itu dahrun mana masa? Dahrun yakni masa antara tiadanya sesuatu hingga tiadanya semula. Jarak masa dengan masa antara tiadanya sesuatu hingga tiadanya semula. Contoh kita. Dahulu katalah masa kita hitung dimulakan daripada semasa kita tiada. Bertanya, berapa lama? Berapa lama
kita berada ketika kita belum ada. Berapa lama ketika kita belum ada? Kan tak tahu, lama sangat kan? Kata itu dikira. Masanya bermula daripada kita belum ada. Dengan kehendak Allah lahirkan kita. Wih, lama tu. Masa tak ada tak tahulah berapa bilion tahun. Sekarang ada. Di dunia berapa tahun? Nabi kata antara 60 dan 70. Okey ya? Antara 60. Okeylah 100 tahun. Bagi contoh 100 tahun. Kemudian tiada lagi. Tiada di sinilah. Daripada tiada, bermula dari tiada, kemudian ada, kemudian tiada balik. Itu namanya dahrun. Jadi susah nak diukur. Saya itu dari surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat pertama surah Al-Insan. Hinun minad dahri. Sedikit masa, sesaat ke apa, daripada dahrun yang orang ini fahaman dia fahaman dahriyah. Kita ada ke kita tiada ke di sini karena masa, bukan karena ada kuasa di luar kita yang menentukan. Yang kuasa tak ada, masa. Dan memang sudah menjadi hukum alam. Menjadi hukum alam katanya. Law of nature lah. Orang yang tak bertuhan dipanggil law of nature. Yang itu cuma bukan law of nature. Attribute of nature yang lebih tepatnya. Karena masa. Fa'iyadzubillah. Itu makna dahrun. Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, guru, maha guru mufassir, Imam At-Tabari. Karena ketokohannya dalam ilmu tafsir sangat-sangat dihormati oleh mufassir-mufassir yang lain. Jadi gelar Imamul Mufassirin. Beliau kata apa? Qala haula, berkatalah orang-orang ini, orang-orang dahriyun ini, alladzina dzara khabar yang mal hayatu ila hayatuna dunya allati nahnu fiha wala kehidupan dunia di mana kita berada sekarang ini la hayati waha, tak ada kehidupan selainnya. Makna kehidupan kita hanya di sini dan kini. Ini bukti nyata, memberikan bukti yang nyata, mesej yang jelas daripada orang ini kepada seluruh manusia bahawa mereka itu takdziban minhum bil ba'si ba'dal maut. Ringkas kata, ini adalah daripada orang-orang yang tidak mengakui, mempercayai adanya hari kebangkitan. Ini adalah golongan, fahaman, orang yang pandangan hidupnya tidak ada sedikit pun keyakinan adanya kehidupan selepas kematian. Bila mati sudah tak adalah hisab, timbangan apa ke benda, seksa suka mana ada benda itu, dongengan orang-orang dahulu, kata mereka. Di sini saja. Namut wa nahya, kita mati, kita hidup, orang tua kita mati, orang tua kita hidup, anak kita, dahulu orang tua kita mati, kita belum ada. Hidup, kita belum ada. Orang tua kita mati, kita pula hidup. Anak kita belum ada. Kita mati, anak. Sudah itulah pusingan kehidupan. Tak ada lagi kehidupan. Kalaulah ada kehidupan semacam, kenapa orang tua tak balik-balik? Dah ribuan tahun nanti. Tak ada beritanya langsung. Sekurang kalau orang pergi, adalah berita dia. Faja'alu hayata abnahim ba'dahum hayata lahum. Ini bahayanya. Karena mereka yakin kehidupan hanya di sini dan kini, maka mereka menjadikan kehidupan anak-anaknya selepas dia nanti tidak hidup di sini
hayatan lahum. Kehidupan baginya. Seitu mereka bersungguh-sungguh nak pastikan kalau sekarang dia jadi orang terkenal di mata manusia, karena dia tidak ingin terkenal di mata makhluk lain di sana karena tak percaya sana, nak pastikan juga dalam hidup, jangan sampai kemasyhuran diri ini dalam bidang yang diceburi lenyap begitu sahaja, hilang begitu sahaja, tak dikenang oleh sesiapa, karena anak yang hidup selepasnya tidak mampu menjaganya, tidak mampu mempertahankan. Suatu mereka bermati-matian, kalau saya jadi orang terkenal, anak saya mesti juga orang terkenal seperti saya, bahkan lebih. Nanti cucu saya juga mesti itu. Sehingga mereka merasa kehidupannya akan terus dikenang di sini. Tetapi untuk hal dunia saja, karena tak percaya akhirat. Dia merasa bangga walaupun sudah tidak hidup di sini. Janji anaknya juga berjaya meneruskan perjuangannya, menjaga legasi peninggalannya. Walaupun di alam kubur disiksa, dipertanggungjawabkan. Kenapa mereka tak yakin? Karena mereka tak tahu, tak yakin. Karena mereka tidak yakin ada isyak subur. Saya itu berbuat, lihat sajalah gaya hidup mereka. Hati-hati nak, jangan sampai kamu gagal. Jangan sampai nama besar ayahmu ini nanti dilupakan, terkubur, mati. Seperti mana setelah kematian ayah. Pastikan usaha ayah ini kamu teruskan. Sehingga nama besar keluarga kita turun-temurun. Dengan cara apa sekalipun. Kamu tidak perlu melakukan, merasa berdosa, melakukan kesalahan yang melakukan perbuatan. Karena dosa memang tidak ada. Untuk memastikan kelangsungan, kemasyhuran, populariti kita ini kekal di mata manusia. Kehidupan di sini adalah kehidupan hakiki, yang menilai ada manusia yang juga hakiki, tak ada dunia sana. Kamu boleh lakukan apa saja, menghalalkan 1000 cara. Bahaya aja pasian. Mereka yakin walaupun sudah tidak hidup sini, bangga jika anaknya, keturunannya nanti juga mencontohi langkah sepak terjangnya. Walaupun sepak terjangnya salah semuanya menurut Allah. Urur belakang. Inilah orang yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Betulkah pandangan hidup seperti itu? Filosofi itu salah. Pada zaman Nabi sudah ada. Seperti itu. Allah sudah tahu. Dan Allah beritahukan kepada kita. Hebat kata Imam Al-Qutubi. Tulisan Al-Qutubi ini rupanya terbukti. Mudah mencari contohnya pada zaman sekarang. Pastikan hayata faja'alu hayata abnaihim ba'dahum hayatan lahum. Mereka bermati-matian, berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan kehidupan anak-anaknya selepasnya nanti menjadi kehidupan yang kedua baginya. Dia akan terus dikenang. Namanya terus masyhur karena anaknya berjaya meneruskan perjuangannya. Bahkan lebih dahsyat, lebih dahsyat. So, bagi mereka, kemasyhuran sebenar, kejayaan sebenar, ialah apa yang dipandang oleh makhluk di sini dan kini. Kalau penilaian makhluk yang di sini, hebat, hebatlah kita. Kalau makhluk yang di sini dunia ini tak menilai siapa kita, ya sia-sialah hidup. Tak terlintas langsung. Bahwa penilaian sebenar, nilai kita oleh Dia yang Maha Mencipta kita. Yang merekodkannya, mencatatkannya malaikat yang diutus olehnya. Dan kita akan tahu sebenarnya kita ini bernilai atau tidak, bukannya di sini, nanti bila sudah di sana. Malangnya orang-orang ini tidak percaya langsung tentang kehidupan selepas kematian.
Sesat tak sesat seperti itu. Ya sesat, sayangnya sia-sia hidupnya. Sia-sia hidupnya. Kalau kita tanya itu, lalu apa bezanya kita dengan hayawan? Mereka mungkin hayawan tak ada bezanya. Bezanya kalau hayawan tak ada berusaha lah untuk pastikan anaknya nanti dapat dihormati seperti bapaknya. Kalau bapaknya kalau kuat berlaga, lembu bapaknya kuat berlaga, jadi tak akanlah mendidik anaknya supaya lebih kuat daripada dia. Tidak fikir, tidak fikir. Tapi kalau kita tanya, kalau kamu tidak percaya adanya hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian, lalu apa bezanya orang yang menzalimi dengan yang dizalimi? Ya, bisa di dunia lah. Kalau yang berjalin nanti kan dihukum. Yang teraniaya, yang orang yang mencuri, dapat bersalah, dihukum. Itu bedanya. Masalahnya, tidak semua pencuri ini diadili. Bahkan terlepas daripada pengadilan. Bahkan dilepaskan oleh pengadilan. Macam mana yang salah terlepas atau dilepaskan. Sementara yang jadi mangsa tak dapat pembelaan. Coba Anda fikir, jika tidak ada hari kehidupan selepas kematian, mati semua jadi tanah, di mana keadilan yang sebenar? Ada orang yang teraniaya sebagai hidupnya tak dapat keadilan. Ada orang yang menzalimi orang lain sangat dahsyat tidak mendapatkan balasan. Jika tidak ada kehidupan sebagai kematian, hidup ini sangat kejam. Orang ini pasti akan bertanya, ya itulah hidup, itulah risiko. So itu lebih baik kita jadi orang yang kejam daripada orang yang zalim daripada orang yang zalimi. Lebih baik kita jadi orang mencuri, pencuri daripada yang mangsa curi. Karena sekurang-kurangnya kita lebih senang. Orang mencuri lebih senang daripada kena curi. Sebab nanti bila dah tak di sini, sama nasibnya. Pasti mereka jawab. Tapi kalau kita tanya balik, tapi kenapa bila orang mencuri hatinya merasa bersalah? Orang buat baik hatinya tenang dan bila jahat ini. Kenapa ada perasaan begitu? Ya, mungkin mereka kata, itu fitrah. Itu insting. Jawabnya bukan fitrah, itu insting. Insting itu seperti itulah. Ya, tapi untuk apa? Kenapa manusia diberi sifat seperti itu? Cobalah kejar, sebab ini pernah ya. Saya lupa tepatnya lah. Tepatnya saya lupa. Tapi kalau saya tidak salah itu mungkin ya kalau tahun ketiga lah. Masa dari kami belajar di tahun ketiga. Kalau sekarang pengen istilah semester kah? Semester 1, 2, tak tahu lupa. Tapi tahun ketiga. Ada seminar tentang fahaman ini, golongan filosofi, falsafah dahriyah ini. Ya, contohnya tentang fahaman Marxisme, Leninisme. Dia seminar di kalangan pelajar-pelajar Muslim. Tidak adalah pembentang kata kerja daripada golongan yang perfahaman ini materialisme historis, historik materialisme ini dengan kita cepat sungguh bukan orang yang tak setuju. Kalau pembentang kata kerja tentang materialisme historik ini orang tak setuju, ya namanya tak setuju. Jadi kita panggil orang yang begitu pemikiran dia. Biar dia bentangkan keyakinannya. Seburuk apapun pendapatnya, sesilap apapun, sesat apapun ideologinya, kita beri peluang. Dan kita soal. Itu yang menariknya. Jadi terbukalah. Bingung mereka yang masih menjawab. Daripada bentang kerja yang lain. Ya hanya soal jawab. Istilahnya jadi satu seminar yang dialog yang sangat ringan, santai lah. Sebab tidak boleh tak boleh. Peraturan sangat ketat, saya masih ingat. Boleh berdebat, tapi ada disiplin, etika yang perlu dipatuhi. Quran pun kata, wajadilhum billati hiya ahsan. Penonton apa-apa sujud tak boleh tak boleh tepuk tangan, tak boleh sorak, tak boleh pilah. Kalau ada macam tu, ya pasti pengajar akan, okey, kita tutup sekian saja. Assalamualaikum. Karena tidak ada manfaatnya, bukan nak cari gaduh. Nak membetulkan orang yang salah bukan dengan cara kita hentak-hentak kita paksa. Bagi peluang padanya untuk membuktikan kebenaran pendapatnya.
seluas-luasnya. Diberi ruang seluas-luasnya. Jika mereka ternyata gagal, kan mereka sini akhirnya paham. Ditanya tak boleh jawab, dia tak boleh jawab. Lama-lama, oh iyalah, dia punya silap. Biar faham. Itu saya sangat tertarik cara debat seperti itu. Tapi kalau debat munakosah saling jatuhnya di situ, kemudian penyokongnya minta maaf kata guru saya, balik saja, tinggalkan saja. Dan memang ada di ajidah ya. Nabi pun kata bila kamu punya pendapat tidak mengapa, tapi bila seorang kamu sudah mulai meninggikan suara, tinggalkan saja. Sebab memang tak begitu, kurang menyeronokkan lah. Debat mencari kebenaran kurang menyeronokkan. Bukan tak menyeronokkan, kurang menyeronokkan. Debat yang menyeronokkan itu mencari kemenangan. Bagi penyokongnya, wah cukup fanatik, wah seronok. Dan yang dianggap kalah atau yang berani kalahkan, lari meninggal debat dan malu, baliklah. Tapi sebenarnya tidak selesai masalah. Percayalah. Percaya. Itu bagi saya kurang bermanfaat. Kurang Islamik. Yang pasti. Ya, betul. Benar. Saya pernah mendengar sendiri. Orang yang begitu kuat fahamannya dia tentang fahaman Leninisme, Marxisme. Ya ini guru ngajariun kalau istilah gagal. Wah, sudah bergelar profesor tuh. Sama ada akhirnya mereka mengakui kesilapannya melalui Islam, wallahu alam. Yang pasti, kalaupun kita belum berjaya meyakinkan bahwa fahaman mereka itu salah, paling tidak waktu sudah nampak pemerintahan kerja yang wakil Islam ini dan juga pelajaran Islam ini berjaya membuat dia sudah mulai meragui pegangannya. Itu bagus. Mungkin belum meninggalkannya karena sebenarnya masih yakin itu berat. Tapi kalau kita sudah berjaya membuat mereka ragu akan pegangannya, itu mana sudah ada pintu hatinya sudah mulai terbuka. Kita teruskan sajalah. Kita teruskan saja. Itu bagus. Secara pribadi saya sangat minat mengikuti atau menghadiri debat itu sangat minat sangat. Bahkan juga pernah dahulu ingat ya ketika Iran, revolusi Iran tahun bila itu, ya kita masih menuntut Ayatollah Khomeini, tentang banyak orang dunia Islam terhipnotis ya, kagum pun ada, semangat nih, ada yang masih tidak suka fahamnya Syiah, jangan lah, wallah lah, biasa kan itu, macam pasar, macam-macam orang jualan lah, dunia ini macam pasar, pasar ideologi, pasar ya, jual masing-masing menawarkan yang paling baik ya. Lalu ada perdebatan, seminar, ya, antara Syiah dan itu. Dan kita jemput untuk kerjanya, ya bukan hanya wakil Muslim. Kalau orang Muslim menilai tentang Syiah dia orang Muslim, ya pasti kita sudah boleh agaklah apa pendapatnya. Pasti. Karena kita memang dari awal kan memang tidak setuju, menurut kita memang salah. Lalu kita disuruh menilai, ya pastilah kita boleh agak sekitar kerjanya. Kita jemput akhirnya. Ya, orang yang dianggap tokoh Syiah waktu itulah. Yang itu bagi peluang silah. Menurut keyakinan kamu apa sih? Jadi kita dengar sendiri daripada mereka. Walaupun tentulah waktu ada yang sudah mulai meragui karena ya dalam mereka ini kan ada konsep takiyah. Jadi konsep takiyah itu mana jangan-jangan yang diucapkan itu tidak sebagaimana yang dia yakini. Ya itu urusan dia. Sekurang-kurangnya kita mendengar sendiri apa itu Syiah daripada mulut mereka yang dan jika mereka tidak sama dengan yang kita fahami, ya kita tunjukkan. Tapi kitab kamu kata begini. Nih kitab kamu Al-Kafi cakap begini. Macam mana nih? Ini pemimpin kamu cakap begini. Tapi macam mana yang betul? Yang betul ini cakap kamu atau kitab kamu? Atau jangan-jangan pahaman kamu tentang kitab perjuangan kamu tak betul? Nah, kan senang kita. Sebab kitab kan boleh dirujuk. Ucapan pemimpin kan masih ada rekodnya. Itu baiknya. Baik, kembali kepada ayat ini. Ini ingat, Imam At-Tabari mula-mula memberi gagasan seperti itu. Ini pasti merujuk kepada orang-orang yang berfahaman seperti sekarang inilah. Materialisme historis atau historis materialisme istilahnya. Yang dulu mulai dikembangkan walaupun tidak sama betul tapi 90% lebih betul fahaman
Itulah Leninisme, Marxisme. Jadi Soviet yang sekarang sudah runtuh itulah. Yang sekarang sudah runtuh tu. Faka'annahu bihatihim ahya. Ini kata Imam Tabari ini. Mereka pastikan anak keturunannya yang hidup selepasnya itu menjadi kehidupan baginya, sehingga seakan-akan mereka masih tetap hidup dengan hidupnya anaknya. Mereka yakin popularitinya tidak akan muram, tidak jatuh dengan sebab populariti anaknya. Kemasyhuran nama besarnya tetap terjaga dengan sebab kemasyhuran anaknya. Jadi hidupnya hanya meninggalkan untuk dunia. Dia tak pernah fikir langsung yang di sana ada pertanggungjawaban daripada dia sendiri pun belum habis mempertanggungjawabkan kesilapannya dalam pandangan hidupnya. Sekarang kesilapan pahaman itu diwariskan pada anaknya. Sebab itu Allah kutuk dalam ayat ini. Wa'iyadzubillah. Dzalika nadhirun qaulin nas. Inilah yang diucapkan sebagai satu teori ya, pandangan hidup yang sering diikuti oleh sesetengah orang. Mamataman Imanan li'annahu bihati dzikrihi bihi kana hayyun ghairu mayyit. Siapa saja yang mati, tapi ia meninggalkan anak, dan anak ini punya prestasi macam dirinya, punya kemasyhuran macam dirinya, populariti kejam macam dirinya, lalu orang menghormatinya. Bila orang menghormati, mengakui populariti kemasyhuran anaknya, pasti akan, siapa dulu bapaknya? Oh iya, bapaknya ini patutlah. Tumpang. So, anak ini boleh tetap mengangkat tinggi-tinggi, menjaga ketat-ketat kemasyhuran bapaknya. Ka'annahu hayyun. Seakan dirinya masih hidup, walaupun sudah tidak lagi di sini. Ini ucapan keluar dari Imam Al-Qurtubi yang sekali ini. Saya tertarik dengan penafsiran beliau yang luar biasa bagi saya. Sebab luar biasa karena beliau mentafsirkan ayat Quran yang turun 14 abad yang lalu lebih dengan penafsiran pada zamannya, sudah melakukan penafsiran yang sangat-sangat sesuai dengan konteks kita hari ini. Yang saya katakan, jadi Imam Qurtubi sudah sangat maju pemikiran dalam penafsirannya. Yang penafsirannya. Walaupun sebenarnya fahaman itu sudah lama wujud. Ya. Demikian juga muhasir yang lain dalam tafsir Al-Maisi, umpamanya. Tafsir Ibnu Katsir pun demikian juga. Yukhbirullahu an qaulid dahriyah minal kufar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita tentang keyakinan dahriyah. Nama fahamannya, nama isma alirannya, ismnya dahriyah. Orangnya disebut dahriyun. Kafir dan orang yang sepahamannya. Yang intinya sebenarnya golongan dahriyah ini golongan yang mungkirul ma'ad. Orang-orang yang mengingkari adanya hari pembalasan. Itu aja lah. Yang tidak meyakini adanya kehidupan selepas kematian. So, kehidupan seseorang di sini akan berakhir nuqtah kabirah. Full stop. Tak ada lanjutan dan sambungannya. Bila dia sudah mati. Sudah. Kita orang Islam kan tidak. Itu kan. Kematian itu justru awal kehidupan yang sebenar. Itu kan bertolak belakang. Mereka meyakini kematian itu akhir kehidupan yang sebenar. Sementara orang Islam, kematian itu awal kehidupan yang sebenar. Kan lain tuh. Sehingga nanti tingkah laku dia, cara melihat kehidupan, cara melihat nikmat dunia, cara menghadapi nikmat yang datang, cara menghadapi musibah yang menimpa, pasti berbeza. Karena filosofi kehidupan Islam yang dipeganginya tak sama. Tak sama.
Bagi orang mukmin, cara menghadapi dua jenisnya, semua pasti akan dikaitkan dengan yang di sana. Ini agak-agak berakibat buruk atau tidak ya di sana. Kalau ia berakibat buruk di sana, saya akan tinggalkan. Walaupun mungkin memberi kebaikan di sini. Itu orang beriman. Agak-agak sikap saya kepada ini berakibat buruk atau baik di sana. Oh, berakibat baik di sana. Boleh membuat kita bahagia di sana. Kalau begitu, aku mesti lakukan ini. Walaupun mungkin merugikan di sini. Orang mukmin. Bagi mereka, karena tak pernah di sana, yang penting di sini. Untung ke rugi. Berjaya atau tidak. Kalau berjaya, lambat atau cepat. Ini menaikkan reputasi atau tidak. Menaikkan image atau hancurkan image. Di sini dan kini. Memang bertolak belakang ya Mas. Ya kita mengharapkanlah suatu saat mungkin ada. Betul, saya pernah mengalaminya itulah tadi juga. Melihat memang sangat seronok, sangat asik mendengar perbincangan orang yang seperti itu. Kan betul tuh, Masya Allah, macam itu. Betul-betul. Macam siang dan malam lah pendapat itu. Ya, akhirnya kita kasihan kepada profesor ini. Walaupun ilmu waktu masih sangat sedikit, tapi kasihan. Kasihan karena kenapa ya kebenaran yang lebih itu jelas dan boleh dibuktikan secara ilmiah. Tapi dia tolak. Kebatilan yang begitu jelas, yang dibuktikan secara ilmu, tapi diyakini. Sedangkan dia seorang profesor. Itu akhirnya timbul rasa kasihan. Kalau orang itu, kalau orang yang tidak biasa berpikir, lalu terpedaya dengan kehidupan, ya kita mungkin maklum lah. Maklum karena bukan jenis orang yang berpikir. Orang yang hanya ikut-ikutan. Ini bukan seorang yang ikut-ikutan. Seorang bila sudah berprofesor dokter itu benar pandai lah. Bahasa di atas kertas pandai. Kan sudah dapat gelaran title kesarjanaan. Ya bila sudah PhD dan sudah profesor itu apalagi yang ada yang lebih tinggi daripada profesor? Ya ada profesor senior. Ada profesor Mahdi, ada profesor senior. Ada mungkin apa namanya Imamul Profesorin. Kalau ada lah. Apalagi penampilannya pun sudah sangat berwibawa. Saya masih ingat. Nama lupa tapi penampilan saya masih terbayang. Orangnya berwibawa lah penampilannya. Minta maaf ya. Ya orangnya agak berisi dan waktu itu kami dalam pikiran kami yang masih ya kekanak-kanakan. Bila sebut profesor tu mesti orangnya begini. Memang betul. Rambutnya dah jarang-jarang. Kepalanya wah gila. Dia bisa jarang sebentar rambut. Wah, itu sisir rapi. Wah, mana, penampilan pun wah sudah meyakinkan ini seorang profesor. Masa itulah. Masa itu. Tapi kalau ke penampilannya pun betul ke ni profesor ini nak bertangkap kerja macam ni. Datang pun pakai songkok buruk. Ini nak datang kerja di majlis forum ilmiah, datang pakai kain palikat, dipercaya kan. Memang mata itu mana orang percaya. Alhamdulillah sekarang cara pemikiran sudah lain. Ya. Kalau anak muda, khasnya di Indonesia yang saya tahu, mereka tidak melihat penampilan. Bahkan banyak tentang kerja yang hebat-hebat itu, karena penampilan. Kalau dia seorang ulama, seorang pak kiai, ya biasa. Datang di forum golongan intelektual, pemerintah kerja pakai kain palikat. Kalau di sini mungkin agak aneh lah. Ini sudah biasa. Jangan melihat kain palikat. Tengok nanti isinya. Semua ilmu dikuasai. Sudah. Alhamdulillah sekarang sudah. Jadi tak kurang terpengaruh dengan penampilan gitu lah. Ya kalau orang Islam yang penting kan menutup aurat kan. Kan gitu. Kalau orang Islam yang sebenar pakaian Islam macam mana? Pakaian Islam yang macam yang menutup aurat. Itu pakaian Islam. Ini masih bertaikan, oh itu bukan Islamil, macam mana? Datang pun pakai kain pelikat. Mana sesuai ini di hotel 7 bintang. Takkan nak pakai kain pelikat. Ini apa ni? Takkan pakai seluar. Kata ulama, sebenarnya pakailah. Apa, jubah kah? Itu saya fikir itu pemikiran. Minta maaf sekali, minta maaf ya, saya tidak. Itu betul, itu pemikiran kami dulu semasa baru tahun ketiga itu masih ada waktu itu. Lupa apa sebenarnya. Kalau dia macam itu pemikiran kita. Kalau suruh ulama, alim, mesti pada begini kalau ini.
Tapi selepas itu saya dah hilang. Oh, bukan itu ukuran dia. Tak ada dari dalam Quran, tidak ada, hadis tidak ada, kenapa dipegang? Ya, walaupun sekarang masih ada, sehingga orang merasa perlu menyesuaikan penampilan diri disesuaikan dengan gelaran yang orang berikan padanya. Ada kawan yang sedang bingung. Dululah 2000 berapa tu ada kawan tu. Kawan daripada UM kalau saya salah. Dia bingung, jumpa borak-borak bagi bingung. Saya bingung. Bingung apa? Saya ni kurang selesa memakai seperti mana pakaian kawan. Kan pakaian tu keselesaan. Yang penting undang rakyat tu aurat. Habis you suruh pakai. Saya suka pakai kemeja kan, pakai t-shirt aja, pakai seluar ni biasa. Ya kita masih muda. Ya apa salahnya saya kata. Itu kan Islamik yang penting menutup aurat kata saya. Oh ya, ya itu yang keyakinan kita. Tapi masalahnya saya bisa dipanggil ustaz. Saya panggil ustaz oleh kanan kiri disuruh dengan. Jadi bila saya pernah story macam ni, ada orang terkejut. Ustaz ke? Saya ingat ini. Itu kawannya yang mungkin belum kenal tu bisik-bisik. Yang dia merasa mungkin membisik-bisik dengan dia. Takkan ustaz pakai macam tu. Karena menurut kebanyakan orang, bila sudah dipanggil ustaz oleh masyarakat, penampilannya mesti sebagaimana yang mereka tentukan. Mesti pakai ini, pakai ini. Dan dia bingung nak mengikuti kehendak masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan keinginannya, atau ingin menyesuaikan keinginannya yang ya tetap syar'i tapi tidak disir. Bingung dia. Saya kata, kalau kamu ikut saya, ya ikut apa kamu. Kalau kamu ikut orang lain, silakan. Itu pula pada kamu. Kalau kamu ingin didikte istilahnya oleh masyarakat, ya silakan. Pakailah ikut sesuai mereka. Ke mana-mana. Supaya mereka tidak menyesal panggil kamu ustaz, kata saya. Saya suka begitu ya Mas Kiam memberikan pendapat. Supaya kamu tidak mereka tidak menyesal panggil kamu ustaz, ya pastikan penampilan kamu, hasil pakaian kamu seperti yang mereka dengar. Tapi kalau kamu tidak kisah mereka menyesal atau tidak mereka panggil kamu ustaz, ya pakailah seperti yang kamu sukai, asal menutup aurat kata saya. Asal menutup aurat. Tapi nanti mereka kecewa. Tapi sebenarnya kamu tidak perlu merisaukan mereka. Lagi pula kamu kan tidak suruh mereka panggil kamu ustaz kata saya. Kan bukan kamu yang menyuruh mereka panggil kamu ustaz. Kan mereka sendiri. Saya mungkin agak keras dalam segitu. Agak tegas, agak keras. Bagaimana apa hak mereka untuk mengatur cara kamu berpakaian? Mesti ikut mereka setelah mereka memberi kamu gelar ustaz, kata saya. Kan itu di mana letak keadilan? Gitu lah. Walaupun kita tak menafikan, masih ramai orang begitu jam sekarang. Sehingga mudah akhirnya. Kalau penampilan macam ni, oh ini mesti ustaz. Oh kalau ini bukan dosa. Jadi saya akan pernah berlaku, tapi cerita itu agak lucu. Walaupun tidak sering, di surau. Imam rawatib tak datang. Imam rawatib itu tidak datang. Ini agak lama lah, sebelum tahun 2000 di tempat kami. Imam rawatib tidak datang. Karena kawasan baru, jadi belum banyak kenal. Yang datang ke surau itu, ke masjid itu, ya macam-macam lah. Ya, ada pakai baju balikat, ada pakai jubah, ada pakai seluar biasa, baju kemeja, ada seluar, kemudian pakai t-shirt mungkin karena balik apa ke singgah. Karena imam tak datang, EJK ini belum kenal banyak sangat karena kawasan baru. Tengok kanan kiri, kanan kiri, ada yang pakai jubah. Akhirnya siapa yang ditunjuk oleh jadi imam? Yang pakai jubah itu. Yang pakai jubah sudah jadi imam. Kebetulan kita kenal sama pakai jubah itu. Bukan merendahkan orang itu. Ya ini orang yang biasalah. Tak tahulah. Yang namanya orang biasa. Ya minta maaf mungkin pengetahuan agamanya sangat rendah sekali. Al-Qurannya pun mungkin tak tahulah. Itu yang itu karena dia pakai jubah. Bingung kawan tu. Kamu itu bingung. Baca Fatihahnya bukan macam baca Pak Imam. Macam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedangkan waktu itu, kita minta maaf ya itu belum banyak kenal waktu itu ya. Waktu itu sebenarnya menurut kami, yang kami datang agak lambat. Sepatutnya, kalau ikut pendapat saya, yang lebih layak jadi imam menurut sunnah Nabi kan
aqrauhum kitaban. Paling mengerti, paling banyak Al-Quran, kan? Kemudian aqrauhum isyatan baca Nabi lah paling dahulu Islamnya, paling dahulu hijrahnya, paling tua umurnya. Tapi pertama kan yang paling banyak, paling paham Al-Quran itu syaratnya. Menurut kami yang lebih layak minta maaf, yakni guru kita. Nah, guru kita, Datuk itu yang di Kelantan ya, Datuk Juharimat. Waktu itu jiran saya. Saya bayang dia lebih alim kan dapat di Madinah. Tapi karena orang belum kenal, dia tak layak karena waktu itu dia pakai seluar dan pakai t-shirt karena mungkin singgah untuk sholat. Jadi dia pakai jubah. Bingung kemana itu pakai jubah itu. Lain kali ada kesempatan untuk berceramah, saya cakap secara ya umum lah, itulah. Ya cerita tentang pakaian ni lah, pengaturan macam ni lah, pengaruh dengan penampilan ni. Ya minta maaf lain kali insyaAllah kalau kita belum. Tapi saya joke ya saya kata. Kalau pakai baju tu ya rasa-rasa belum siap jadi Pak Imam bidang terjun, jangan pakai jubah sebab kalau nanti pakai jubah pasti kita yang dipilih. Itu masih ada tu dalam masyarakat mungkin itu. Walaupun terang saya daripada belajar saya tak setuju cara penilaian seperti itu. Tapi saya tidak menyalahkan 100%. Hanya cobalah diberi kefahaman yang betul gitu. Katanya nak ikut Islam sepenuhnya. Bila ikut Islam mana panduannya Islam. Garis panduannya tanda arasnya Quran dan hadis, kan begitu. Kenapa kita menggunakan tambahan syarat, tambahan benar untuk, nah ini yang bagi saya tak begitu sesuai langsung lah. Ya, tak begitu sesuai langsung. Itu rugi nanti ya. Sehingga itu bahayanya nanti kalau orang berbalik ini cakap tentang agama, orang berbalik ini cakap tentang agama, mungkin masyarakat yang awam lebih mempercayai yang pakai jubah walaupun kurang betul. Berbanding PhD Madinah yang waktu kebetulan mungkin pakai seluar dan t-shirt. Coba. Sama semua pasti, oh ini mesti pakaiannya. Itu kan bahaya. Walaupun penampilan itu penting betul. Ya. Betul. Takkanlah seorang yang ambil belajar Madinah benar-benar macam seorang rockers tentu tidak mungkin kan. Yang penting Islamik bagi saya itu saja. Islam. Nah, baik Ibnu Katsir pun katakan seperti itu juga jamaah sekalian. Jadi ayat ini saya ulangi mencela golongan-golongan yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Kalau istilah Al-Quran namanya kaum Dahriyah. Fahaman Dahriyah, golongan Dahriyun. Orang kafir dan orang-orang yang sekepala dengannya. Yang punya pikiran sama daripada orang musyrik atau siapalah. Sebahagian mereka itu adalah mempunyai filosofi ketuhanan. Ya, jadi berfalsafah ketuhanan tapi yang menolak penciptaan selepas kehidupan. Menolak penciptaan dan kehidupan selepas kematian. Maksudnya orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini bukan semata-mata orang yang menolak hari akhirat, tidak mengakui. Ada kendala kan? Oh. Tambah sikit lagi. Ayat ini bukan hanya merujuk pada mereka yang menolak hari kebangkitan kerana tidak mempercayai adanya Tuhan yang berkuasa. Tapi ayat ini, kata Ibnu Katsir, juga termasuk orang-orang yang meyakini kuasa di sebalik yang nyata ini. Tuhan. Sama ada Tuhan yang maksud Tuhan Allah ke, yang dimaksud Tuhan apa ke, prima causa ke. Yang penting mereka meyakini adanya kuasa di sebalik alam. Tetapi mereka ini tidak meyakini kehidupan selepas kematian. Masuk golongan ini. Kata Ibnu Katsir. Sebab mereka jugalah golongan falsafahnya Dahriyah itulah. Yang mengingkari Tuhan yang menciptakan segala yang mewujud ini. Dan itu sebenarnya telah wujud zaman
Dahulu, bukan pada zaman Nabi saja. Menurut pengkaji sejarah, hanya ahli filosofi jauh sekalian membuat kajian, benda ini sudah wujud, jadi sangat lama. Sangat lama, dahulu sebelum Nabi Muhammad. Jadi, salah satu kepercayaan mereka, pelik. Dalam filosofi mereka lah, Ghorodariyah ni lah. Mereka percaya bahawa setiap 36 tahun. 36.000 tahun. Sorry. Keyakinan mereka itu meyakini bahawa setiap 36.000 tahun semua benda ini akan menjadi seperti asalnya. Seperti mulanya. Sehingga benda akan menjadi seperti asalnya. Benda ini asalnya seperti ini. Kemudian jadi seperti ini. Setelah masa 36.000 tahun akan kembali kepada. Jadi berpusing. Tidak akan lanjut. Tidak ada. Tidak akan lanjut. Sedangkan Islam kan tidak begitu. Daripada tiada, ada, mati alam barzah lain. Alam barzah lain dengan alam dunia. Nampaknya sudah kurang elok ni ya, Imran. Macam tersekat-sekat. Macam sekat-sekat sikit. Tak elok ya? Oh, tak apalah kalau itu Kurang. saya sambung sikit, saya hentikan nanti. Dah tak elok ni tak bagus pula, tersekat-sekat ya. Baik, saya sampaikan, orang ini berfahaman bahawa kewujudan sesuatu hanya bertahan 36 tahun. 36.000 tahun kembali pada asal. Pusingan itu. Ad-daur wa tasalsul. Sementara ajaran Islam tak begitu. Mati tidak ada, kemudian hidup di dunia, kemudian mati itu masuk alam barzah. Alam barzah bisa dengan dunia. Alam akhirat bisa sampai kemuncaknya nanti di akhirat, ima surga wa ima neraka. Sedangkan pahaman Dariyah tidak begitu. Alam dunia ini asal tidak, kemudian ada, kemudian tiada, kembali semula. Setiap 36.000 tahun. Cerita tentang akhirat, tentang alam barzah, itu nonsen kata mereka. Itu wah, falsafah yang paling teruk tu ya. Yang paling teruk seperti itu. Jadi mereka mendakwah hal ini sudah berulang banyak kali dan tidak berakhir. Darab sajalah. Kalau umur dunia sekarang katalah sudah 13 bilion tahun, maknanya setiap maujud sudah berulang berapa kali? Bagi aja lah 36.000 tahun. 13 bilion tahun dibagi 36.000 tahun. Mana sudah berulang. Daur wa tasalsul. Tak akan ada. Pusingan. Macam mata rantai. A, B, C, D, sampai E balik. Macam itu. Wal'iyadzubillah. Pahaman itu ada pula yang mengikutinya. Itu malangnya. Baik, nampak saya itu aja yang sekalian saya sampaikan. Masih dah habis dan nampaknya ya dah kurang bagus dia punya ininya, channelnya. InsyaAllah bisa akan teruskan. Saya tadi belum menyentuh ya, kalau zaman moden itu pahaman dipanggil materialisme historis ya. Materialisme historis yang dikembangkan oleh Karl Marx itulah. Ya. Jadi sana ada pahaman dengan etisme, nihilisme dan sebagainya. Dan saya kagumkan, Masya Allah. Quran cerita 14 abad yang lalu. Sekarang di Rusia dahulu sangat ada, ketika Rusia masih jadi apa? CCTV apa? CCTV apa? Rusia besar. Udah pecah, hancur fahaman itu. Sudah lama hancur. Tak mampu bertahan. Karena memang tidak ada Quran kata pun bighairi ilmin. Fahaman yang tidak berikan ilmu hanya sangkaan akan ranap hancur menunggu masa. Kalau tidak 10 tahun, 20 tahun. Kalau 10 tahun tidak. Tapi ada aja yang masih meyakininya. Walaupun fahamnya tidak itu, tapi gaya hidupnya masih itu. Masih mementingkan yang di sini. Yang penting populer di sini, hebat di sini, dipuji di sini, di sana tak penting. Itu kan bias daripada fahaman yang seperti itu. Bahaya sungguh pandangan hidup seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati yang benar Allah, yang salah sedih. Saya ucapkan lagi sekali. Ya, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak.
Insya Allah kita diberi kesehatan, umur yang panjang, kekuatan yang prima bagi mengisi bulan Ramadan yang diberkati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.